Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inilah tiga hal yang menjadi fokus utama dalam diskusi yang digelar oleh para pelaku startup dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Putri Tanjung, staf khusus Presiden yang berfokus pada ekonomi kreatif dan UMKM di Tahura, Bandung. Menurut salah satu pelaku startup, ajang diskusi seperti ini dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan beragam gagasan dan permasalahan yang terjadi saat ini. Untuk mengembangkan ekosistem kewirausahaan memang dibutuhkan kebijakan yang memudahkan para pelaku startup. Akses ya tentunya, nggak jauh-jauh dari akses sebenarnya. Akses permodalan, akses ke pasar, akses ke government tentunya, akses ke mentor tentunya. Jadi apalagi kalau bisa yang internasional sifatnya. Jadi di Bandung ini banyak sekali yang skalanya lumayan cukup internasional gitu ya. Jadi dari Bandung tapi jualannya ke Amerika Serikat atau ke Eropa dan segala macam. Cuman bisa dibilang karena di Bandung gitu ya, orang Bandung kan lebih banyak jagonya R&D gitu ya. Jadi kurang banyak hustling gitu nih buat networking dan segala macam untuk akses-akses tersebut. Jadi alangkah lebih baik kalau seandainya ada hub-nya atau bagaimana gitu ya, supaya menghubungkan founders atau entrepreneur di Bandung dan luar negeri begitulah. Menurut Putri Tanjung, Bandung adalah kota yang potensial. Selain inovasi, hal lain yang tak kalah penting dilakukan oleh para pelaku startup agar bisa bertahan, khususnya di tengah pandemi saat ini, adalah kolaborasi. Yang paling penting adalah harus bisa menjadi evolving leader. Dalam arti kita harus bisa menjadi leader yang bisa beradaptasi. Jadi selain kita tahu nih pasar maunya apa, needs dan demand yang selalu berubah, yang kita harus terus berkembang. Of course tadi inovasi juga. Yang ketiga adalah foundersnya juga harus punya entrepreneurship mindset. Dalam arti business modelnya harus terus dilihat lagi, dikaji ulang. Jadi itu sih yang paling penting adalah era sekarang adaptif atau agility-nya dari sebuah founders atau sebuah startups. Saat ini dari 64 juta pelaku UMKM di Indonesia yang masuk kategori kewirausahaan baru 3,47%. Percepatan digitalisasi perlu dilakukan mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar. Saya kira upaya yang paling cukup besar sekarang itu di samping belanja masyarakat ini belanja pemerintah. Nah, belanja pemerintah ini kan sekarang udah compulsory nih. Setiap tahun 40% belanja pemerintah itu membeli produk lokal UMKM. Nah kalau saat ini dengan APBN-nya sekarang itu kan 460 triliun. Tapi kalau APBN-nya makin besar, kan makin besar. Jadi ada market yang sudah pasti. Sehingga UMKM kan mulai dari sekarang harus sudah bisa ngelirik belanja pemerintah tahun depan apa. Sehingga mereka juga sudah menyiapkan diri untuk menjadi vendor. Selain itu, Teten mengungkap bahwa data dari Indonesian E-Commerce Association hingga Mei 2021 terdapat 13,7 juta pelaku UMKM di Indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital. Ia berharap melalui diskusi seperti ini bisa membuka ruang agar pelaku UMKM tidak mengalami stagnasi tapi bisa naik kelas. Sehingga target 30 juta pelaku UMKM pada 2024 dapat terpenuhi. Zaiul Haq, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.